Assalamualaikum ayuhal ikhwah, selamat datang. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar kitab Nahwu Al-Ajarumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu bab al-kalamu wa aqsamuhu insyaallah. Pembahasan kita kali ini adalah kalam beserta pembagiannya. Baik, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Pembahasan kita ini dimulai dari pengertian kalam. Baik, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Inilah pengertian kalam dari para ahli nahwu. Jadi para ulama ahli nahwu mendefinisikan kalam sebagai al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Setidaknya dari sini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di situ ada namanya al-lafzu, kemudian al-murakkabu, al-mufidu, dan al-wad'. Kita akan jelaskan insyaallah. Apa itu lafaz? Al-lafzu adalah an-nutqu bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Dalam bahasa kita melafalkan itu dengan yang dimasukkan dengan al-lafzu. Maka tulisan tidak termasuk dalam pembahasan kalam yang dimaksud oleh ahli nahwu, karena tulisan atau al-kitabah tidak termasuk kalam. Begitu juga keluar pula atau tidak termasuk dalam pembahasan kita bahasa isyarat, karena bahasa isyarat tidak termasuk kalam seperti yang dipahami oleh para ahli nahwu. Walaupun bahasa isyarat atau kitabah tulisan yang dimaksudkan dapat dipahami. Semisal ada orang yang memberikan isyarat kepada kita untuk duduk. Isyaratnya bisa dipahami bahwasanya orang ini menyuruh kita untuk duduk. Apakah termasuk kalam? Tidak. Begitu juga dengan tulisan. Ada kertas diberikan kepada kita, tertulis di situ sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti. Tetapi apakah tulisan tadi termasuk kalam? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada di dalam kitabah tulisan itu atau isyarat itu al-lafzu. Itu yang dimaksud dengan al-lafzu. Yang kedua, al-murakkabu. Al-murakkabu maknanya adalah tersusun. Yang dimaksud tersusun di sini adalah kalimat tersusun dari beberapa kata, 2 atau lebih. Nah, jadi dia tersusun dari beberapa kata. Sebagai contoh, qama zaidun. Qama zaidun. Kalimat ini terdiri dari dua kata. Kalimat pertama adalah qama dan yang kedua adalah zaidun. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan tersusun dari beberapa kata, minimal 2, bisa jadi lebih. Yang ketiga adalah al-mufidu. Apa yang dimaksud dengan al-mufidu? Ma'afada sami' bihaitsu la yatasawwafu ba'dahu ila ghairihi. Jadi maksudnya adalah si pendengar dapat mengambil faedah atau paham terhadap kalimat yang disampaikan, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan berikutnya. Contohnya, najaha at-talibu. Najaha at-talibu. Nah, kalimat an-najaha at-talibu dapat dipahami
bahwa ada seorang murid yang telah berhasil. Seorang murid telah berhasil. Namun jika kita katakan in najaha at-talibu, in najaha at-talibu, apakah ini termasuk kepada al-mufid? Apakah ini termasuk al-mufid? Oke, kalau kita lihat kalimat yang ini terdiri dari beberapa kalimat, tetapi dia belum lam yufid, belum memberikan faedah. Sebagaimana yang mendengar akan bertanya kembali. In najahat talibu, jikalau si murid ini sukses atau berhasil. Jikalau si santri ini sukses. Jika. Nah, dengan adanya kalimat jika tadi, maka akan timbul pertanyaan dari orang yang mendengar kalimat ini, sehingga memerlukan pertanyaan berikutnya. Lalu kemudian, apakah faedah di sini harus dia faedahnya jadidah atau maklumah? Apakah faedah yang itu harus dia faedah yang baru, pengetahuan yang baru, atau yang sudah diketahui oleh banyak orang? Seperti contoh, kalau kita mengatakan as-sama'u fawqana, as-sama'u fawqana, semua kita tahu langit itu berada di atas kita. Maka di sini adalah faedahnya jadidah atau maklumah? Maklumah, sudah diketahui, tidak masalah. Yang penting mustami atau orang yang mendengarkan jumlah tadi itu dapat paham apa yang disampaikan oleh al-mutakallim atau orang yang berbicara. Tidak bermasalah apabila dia faedahnya boleh baru atau faedahnya maklumah. Kemudian yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Baik, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, ayyakuna wa al-wadi' lahu qasidan wada'ahu. Yang dimaksud di sini adalah bil wad'i, orang ketika mengatakan sebuah jumlah atau kalimat, dia itu bermaksud dan berniat ketika dia mengucapkan itu. Maka tidak termasuk kalam ketika kalam itu berasal dari orang yang sakran, orang yang mabuk, atau al-majnun, atau an-naim, maka tidak termasuk atau tidak dianggap kalam ketika kalam itu muncul dari orang yang mabuk, orang yang gila, atau orang yang tidur. Kenapa? La yusamma hadza kalaman, tidak disebut ini sebagai kalam karena dia mengucapkannya tidak dengan maksud, tidak dalam keadaan yang sadar. Adapun yang kedua, ayyakuna bil wad'il arabi. Ini maksud dengan bil wad'i adalah peletakan bahasa atau jumlahnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Arab. Kalau kita jumpai ada sebuah kalimat yang di dalamnya ada lafaz, kemudian tersusun dari beberapa kalimat, kemudian memberikan faedah juga, tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan orang Arab tidak memahaminya sama sekali, apakah itu disebut dengan kalam? Tidak. Itu tidak disebut dengan kalam sesuai yang dimaksudkan oleh ahli-ahli nahwu. Jadi dari sini setidaknya ada 4 hal yang harus saling berkaitan. Yang pertama apa? Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. La yakunu kalamu kalaman illa bihadhil quyud al-arba'ah. Tidak bisa disebut suatu kalam itu kalam kecuali jika terdapat di dalamnya 4 hal ini. Inilah pengertian kalam menurut ulama nahwu yang tercantum di dalam kitab Matan al-Jarumiyah. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya, kita akan membahas pembagian kalam dan seterusnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.